Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk praktikum terkait dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas dan reliabilitas. Mungkin saya akan memaparkan sedikit materi terkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Jadi di sini kita untuk validitas dan uji reliabilitas adalah untuk instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Kemudian uji validitas untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Di sini ketika kita bilang uji validitas dan reliabilitas, kita harus tahu adanya R-tabel. R-tabel ini adalah yang baku, yang sudah dibakukan. Jadi R-tabel itu ada tingkat 5% adalah tingkat kesalahan 5%, 1% adalah tingkat kesalahan 1%. DF di sini adalah jumlah responden. Jadi kalau pada nanti yang akan saya contohkan, saya menggunakan 40 responden. Berarti R-tabel saya itu adalah 40, yaitu 0,304. Seperti itu. Nah, di sini tadi kita tulis ya bahwa kita R-tabelnya adalah 0,304 sehingga jika R hitung lebih dari 0,304 sama dengan valid. Kemudian jika ini itu kurang dari ini maka tidak valid. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah apa itu namanya? Ini adalah ininya kita. Apa itu namanya? Prinsipnya yaitu jika kita menggunakan R-tabel maka R hitung lebih dari R-tabel valid, R hitung kurang dari R-tabel tidak valid. Ya kita contohnya di sini adalah contoh ya. Contoh yang akan saya contohkan di sini. Soalnya respondennya ada 40 sehingga R-tabelnya adalah ini. Jika nanti R hitung lebih dari 0,304 valid dan sebaliknya jika kurang maka tidak valid. Nah, di sini ada yang kedua yaitu dengan nilai signifikansi. Nah, jika nilai signifikansi ini adalah yang tadi kita menggunakan 5%, berarti nilai signifikansinya yaitu 0,05. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 valid, jika lebih dari 0,05 tidak valid dari hasil nanti penghitungan. Nah, sedangkan uji reliabilitas kita menggunakan korbah alfa. Kalau uji validitas kita menggunakan person tadi. Kemudian untuk uji reliabilitas tujuannya yaitu untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji Cronbach alfa yaitu lebih dari 0,70. Ini adalah nilai baku pada nilai keandalan. Jadi kalau nanti ini kita cek reliabilitasnya nilainya kurang dari 0,70 maka itu tidak reliabel. Nah, kita langsung saja di sini kita gunakan datanya. Oh, sebentar. Nah, ini kita inikan share. Nah, di sini kalau kita kuesioner, maka nanti nilainya misal responden 1 menjawab pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8. Itu kita harus total, ada totalnya. Dan kita copy itu hanya nilainya saja dari jawaban dari responden dari pertanyaan sampai total. Jadi untuk respondennya tidak usah kita copy.
Nah, kita kontrol copy. Kemudian kita buka untuk SPSS. Nah, kita buka SPSS sebentar. Kita buka SPSS-nya. Kemudian kita copy ke data view. Ctrl V. Nah, di sini untuk variabel view-nya kita ini di sini ini adalah pertanyaan 1, pertanyaan ada 8, 1 sampai 8, kemudian 9 ini adalah total. Kita ganti total biar tidak bingung. Nah, kemudian kita kembali ke data view, kemudian kita melakukan uji validitas, yaitu dengan cara korelasi, analyze, klik korelasi, klik bivariat. Kemudian kita pindahkan semuanya sampai nilai dari pertanyaan 1 sampai 8 dan nilai totalnya kita pindahkan ke sini. Kalau di sini, kemudian kita oke. Jangan lupa di sini tercentang person. Dan di sini adalah kemudian di sini adalah total, kemudian oke. Nah, di sini akan terlihat, akan saya share ulang outputnya. Nah, di sini terlihat untuk pertanyaan 1 nilainya itu adalah 0,648, berarti dia valid. Kemudian pertanyaan kedua dia valid karena tadi apa? Karena saya menggunakan 40 responden, R-tabelnya adalah 0,304. Valid jika R hitung lebih besar dari R-tabel. Sehingga 0,648 lebih besar dari 0,304. Seperti itu ya, nanti silahkan dicek satu-satu. Kalau ada minus berarti dia kan kurang dari 0,304, berarti dia tidak valid. Sehingga dari pertanyaan ini yang tidak valid hanya satu, yaitu di pertanyaan nomor 3. Kemudian gimana cara membaca untuk dengan menggunakan nilai signifikasinya? Nilai signifikasi dilihat di sini. Signifikasi berarti di bawahnya person korelasi ya di sini. Tadi kita ulang kembali, jika signifikasinya kurang dari 0,05 berarti valid. Berarti yang di P1 di pertanyaan 1 valid karena dia nilainya 0,000. Dan selanjutnya bisa dilihat di sini. Jadi di sini yang tidak valid hanya yang ada di pertanyaan nomor 3. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke uji statistiknya untuk menguji reliable atau tidak dengan cara kita kembali ke SPSS, klik analyze, kemudian klik scale, kemudian klik reliability analysis. Di sini yang kita pindahkan itu berbeda dengan yang uji validitas tadi. Kalau uji validitas sampai nilai total dari pertanyaan jawaban per responden tadi, tapi kalau untuk uji reliabilitas hanya nilai dari setiap item pertanyaan. Kemudian jangan lupa di sini model alfa. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah kita bisa lihat untuk reliability-nya ternyata di sini tidak reliable. Karena apa? Nilainya kurang dari 0,70. Reliable jika nilai lebih dari 0,70. Di sini nilainya 0,431. Nah, mungkin dari saya itu saja. Kenapa tidak bisa untuk tidak reliable? Karena mungkin saja banyak di situ kata-kata yang ambigu seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.